Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ini pertemuan kita selanjutnya, ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang metode PAR. Ya, jadi kelanjutan yang tadi kalian sudah belajar tentang persamaan simultan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode PAR, ya. Nah, ini saya share materinya, nanti akan saya share di GCR. Kalian bisa belajar lebih jauh lagi, ya. Jadi metode PAR atau nama lainnya itu adalah factor autoregression, ya. Jadi ini salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi, ya. Jadi metode PAR ini ditemukan oleh SIM, namanya SIM, ya, SIM. Jadi si SIM inilah yang pertama kali menggunakan metode PAR ini, ya. Nah, jika kalian lihat di buku ekonometrika, dari buku Gujarati, ya, tahun 2004, itu ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan metode PAR dibandingkan dengan metode lainnya, ya. Pertama, keuntungan pertama itu adalah dia lebih sederhana sifatnya, ya, karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kita tidak perlu tahu gitu, mau dibuat variabel ini di variabel bebas, mau dibuat ini variabel terikat, itu tidak perlu gitu dalam metode PAR. Nah, makanya dia lebih sederhana sifatnya, ya. Lalu yang kedua, keuntungan yang kedua itu adalah estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS yang kita sering pakai dalam ordinary least square, ya, yang kita sering pakai dalam regresi sederhana maupun regresi berganda, ya. Jadi di situ kita bisa lihat bagaimana Jadi yang kedua tadi, estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS. Jadi kita sudah sering pakai metode OLS ini dalam persamaan regresi berganda maupun persamaan regresi linear, ya, regresi sederhana. Jadi kita sudah familiar lah kalau dalam hal menggunakan metode OLS. Lalu kita lihat kapan sih kita bisa memilih menggunakan metode PAR ini, ya. Jadi kita bisa memilih menggunakan metode PAR ini itu ketika data yang kita gunakan itu adalah data time series, ya, atau data deret waktu. Data time series itu yang kayak mana, Pak? Misalnya kalian pakai data harian misalnya, atau kalian pakai data mingguan, atau kalian pakai data bulanan, atau kalian pakai data tahunan. Nah, itu biasanya jumlahnya itu harus N-nya sama dengan 30, ya. Kalau kita mau melakukan pengolahan data, ya. Lalu kemudian kapan lagi? Ketika kita tidak mengetahui mana variabel yang mempengaruhi atau variabel bebasnya yang mana dan variabel dipengaruhi yang terikatnya mana gitu, posisinya di mana. Nah, itu kita bisa menggunakan metode PAR ini gitu, ya. Lalu kemudian kita bisa menggunakan metode PAR ini pada saat ketika data kita cukup besar. Jadi N kalian kalau lebih besar dari 50, ya, kalian juga tidak tahu variabelnya yang mana gitu, bebas yang mana, terikat yang mana. Nah, itu bisa kita gunakan dengan metode PAR, ya. Jadi metode PAR ini simpel sekali gitu. Kita nggak perlu pengetahuan yang lebih tentang teori-teori di ekonomi, ya. Jadi kita tidak perlu mengetahui dia itu variabel bebas atau variabel terikat. Nah, itu gunanya metode PAR ini, ya. Nah, lalu kemudian, nah ini adalah model ekonometrika yang dibangun berdasarkan hubungan antar variabel yang mengacu pada model dan digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Jadi yang pertama kali kalau kalian mengolah data dengan metode PAR,
itu pertama kali nanti kita akan melakukan uji kausalitas, ya, uji kausalitas. Jadi kita akan melihat sebenarnya yang mana yang menjadi apa, yang jadi pengaruh gitu nanti di pas uji kausalitas, ya. Sama seperti kalau kalian membayangkan mana yang lebih dulu antara ayam dengan telur. Nah, ini bisa dilakukan dengan pengujian kausalitas, ya, pembuktiannya. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur atau ayam. Mana yang ini. Nah, itu bisa kita buktikan dengan menggunakan kausalitas. Nanti ada yang namanya uji Granger causality, ya. Nah, ini adalah model umum par dengan lag 1. Lag itu artinya apa ya? Ada jedanya gitu. Ya, lag. Jadi lag itu adalah periode sebelumnya. Ya, jadi kalau kalian lihat ini ada model umumnya seperti yang di layar kita ini, YT sama dengan B10 dikurang B12 XT tambah lambda 11 YT min 1 dan seterusnya, ya. Ini adalah model umum dari par dengan lag 1, ya. Nah, sekarang kenapa sih Pak model par itu istimewa, ya? Jadi model par itu dikatakan istimewa karena dia ada kelebihannya, ya. Kelebihannya itu apa aja? Pertama, kelebihan pertama dari model par itu adalah model par adalah model yang sederhana dan tidak perlu membedakan mana variabel yang endogen dan juga eksogen. Jadi semua variabel pada model par itu dapat dianggap sebagai variabel endogen, ya. Lalu yang kedua, kelebihan kedua dari model par itu adalah cara estimasi model par sangat mudah, yaitu dengan menggunakan OLS pada setiap persamaan secara terpisah. Berbeda dengan tadi topik kita yang sebelumnya tentang persamaan simultan, ya kan? Jadi kalau dalam persamaan simultan kita menggunakan metode two-stage least square, ya, bukan OLS. Nah, lalu yang ketiga, kelebihan dari model par itu adalah peramalan. Jadi peramalan menggunakan model par itu pada beberapa hal itu lebih baik dibandingkan jika kita menggunakan model dengan persamaan simultan yang lebih kompleks, ya. Jadi peramalannya lebih baik lah dibandingkan dengan persamaan simultan. Nah, itu merupakan kelebihan dari model par. Selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada kelemahan dari model par, ya. Jadi model par itu lebih bersifat ateoretik, ya, ateoretik, karena dia tidak memanfaatkan informasi ataupun teori terdahulu, ya. Jadi teori-teori tidak dimanfaatkan dalam model par, makanya dia dikatakan ateoretik. Jadi dalam hal ini model par ini sering disebut sebagai model yang tidak struktural, ya. Lalu yang kedua, model par itu kurang cocok untuk analisis kebijakan. Ya, tidak cocok kalau kalian buat penelitian yang sifatnya untuk mengambil kebijakan, ya, itu tidak cocok kalau model par, ya. Kalau lebih cocok itu simultan ataupun model OLS, ya. Baru yang ketiga, semua variabel dalam par harus stasioner. Jadi nanti dalam tahapan kita mengolah data dalam model par, itu yang pertama kali kan tadi saya katakan kita harus menguji kausalitinya dulu, kausalitasnya, ya. Baru kemudian kalian akan melakukan uji stasioner, ya. Baik itu pada first difference, lalu ke second difference, nanti kelihatan apakah dia stasioner atau tidak, ya. Jadi jika tidak stasioner, maka kita harus mentransformasikannya terlebih dahulu, ya. Lalu kemudian kelemahan yang keempat dari model par itu adalah interpretasi koefisien yang didapat berdasarkan model par itu tidak mudah, ya. Jadi kita menginterpretasikan koefisien yang pada model par itu sangat sulit sekali, ya, tidak mudah. Kalau kita kan belajar kemarin OLS itu kan masing-masing koefisien itu bisa kita interpretasikan artinya, ya kan. Misalnya seperti pengaruh dari variabel ini terhadap variabel terikat misalnya. Kan itu koefisien itu menandakan itu pengaruhnya, ataupun kalian bisa menganggap setiap koefisien dalam model OLS itu sebagai
sebagai elastisitas jika datanya itu sudah di logaritma naturalkan atau dilogkan lah. Itu kita bisa menganggap koefisien pada model regresi dengan menggunakan OLS itu sebagai elastisitas. Kita kan pernah belajar elastisitas ya kan di mikroekonomi. Jadi elastisitas itu adalah respon dari perubahan terhadap titik-titik gitu misalnya. Misalnya respon perubahan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Nah, itu bisa kita lihat dari besarnya elastisitas ya. Jadi terkait dengan model PAR ini, interpretasinya itu sangat sulit sekali kita interpretasikan koefisiennya ya. Nah, lalu kita lihat lagi pola permodelan PAR ya. Jadi pola permodelan PAR itu yang tadi kita lihat di tahap stasioner, pertama kali kita lihat apakah data stasioner pada level ya. Level paling dasar sekali. Jadi jika data stasioner pada level, maka model PAR dapat dilakukan ya. Tapi kalau data stasioner pada burst difference, maka permodelan PAR itu dilakukan dengan menggunakan data burst difference atau dapat menggunakan model vector error correction model (VECM) ya. Jika nantinya terdapat kointegrasi. Kointegrasi ini artinya pengaruh dalam jangka panjang ya. Kalau ECM itu dalam jangka pendek. Nanti akan kita pelajari dalam materi selanjutnya, error correction model ya. Nah, sini nanti ada tahapan-tahapan ini seperti bagian ini kita lihat. Jadi stasioner data itu nanti kalau kalian uji, kalau dia non stasioner ya, belum stasioner, nanti akan dicek lagi kontegrasinya ya, kontegrasinya. Lalu kalau pas dicek lagi dia juga belum mencapai kontegrasi, nah nanti akan kita buat dalam bentuk PAR differentiate ya, PAR differentiate, model PAR differentiate. Tapi kalau tadi dalam cek kontegrasi tadi sudah mencapai integration, nah itu kita bisa menggunakan model yang namanya tadi VECM, vector error correction model ya. Ini lanjutan dari ECM ya, error correction model. Tapi tadi kalau kalian sudah menguji stasioner data, dia sudah stasioner, nah sudah, kalian bisa melanjutkannya dalam bentuk PAR in level, ya PAR tingkat dasar gitu. Nah ini adalah bagian alir teknik dan uji PAR. Ya, jadi pada saat kita melakukan uji stasioner data, nah nantinya akan kita lihat dengan menggunakan uji ADF, ya uji ADF augmented difference uji ADF namanya ya. Nanti di program EPIUS itu ada menunya, menu pilihannya dengan menggunakan uji apa ya. Baru kemudian setelah kita melakukan uji stasioner data, kita bisa melakukan uji stabilitas PAR. Jadi model PAR kita itu sudah stability enggak ya. Baru setelah udah stabil, kita bisa menentukan panjang lag-nya. Ya, lag-nya berapa? Kalau dipol itu 2 biasanya dipolnya ya, umumnya. Lalu kalau sudah melakukan penentuan panjang lag, kemudian kita bisa menguji lagi dengan uji kontegrasi ya. Di sini uji kontegrasi itu dengan menggunakan metode Johansson Contegration. Nanti di pilihan di EPIUS pun ada ini ya, Johansson Contegration. Nanti kalau sudah valid dengan uji kontegrasi, barulah kita bisa melakukan estimasi model PAR. Ya, estimasi model PAR. Nah, baru terakhir kita bisa melakukan yang namanya uji kausalitas Granger. Nah, uji kausalitas Granger itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Kita bisa melihat dari analisis impulse respon function-nya, ya. Baru kemudian kita juga bisa melakukan dengan analisis variance decomposition-nya. Nah, dua metode inilah yang nanti akan kita lihat apakah uji kausalitas Granger itu sudah selesai atau tidak, ya. Nah, lalu kemudian
Jika series kita, data kita itu tidak stasioner, ya ini permasalahan di PAR biasanya ya. Kalau dia seriesnya tidak stasioner, maka dapat dijadikan stasioner melalui proses transformasi. Ya, maksudnya apa, Pak? Jadi dia itu data kita itu belum stasioner pas diolah-olah dengan uji-uji tadi, stasioner tadi nggak stasioner juga, ya. Jadi kita perlu proses transformasi, ya, dengan cara first order differencing, ya. Nah, jika dengan proses differencing itu belum diperoleh data series yang stasioner juga, kita lanjut lagi, ya, dengan second order differencing lagi, ya, dapat dicoba second ordernya. Nah, baru kemudian apabila proses differencing kedua belum menghasilkan data yang stasioner juga, maka data asli perlu ditransformasi sebelum proses differencing diterapkan. Nah, transformasinya ini dengan cara apa, Pak? Kita mengubahnya dalam bentuk logaritma, ya, logaritma atau dengan menggunakan akar atau juga menggunakan persentase perubahan, ya, itu caranya. Nah, ini adalah bentuk persamaan matematisnya. Kalau kita dalam bentuk first order differencing, ya, awalnya kayak gini, first order differencing. Kemudian setelah diolah lagi, ini dalam bentuk second order differencing, ya, ini dia bentuknya. Kan sudah ada pertambahan, ya kan, tadinya cuma sampai sini, lalu second ordernya muncul di second order. Nah, ini contohnya, misalnya ada model kerangka konseptual dengan menggunakan PAR. Jadi kita mau melihat bagaimana variabel inflasi, variabel pengangguran, dan juga variabel pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita awalnya menganggap teori itu belum diapakan dulu, disampingkan teori-teori ekonomi yang ada. Jadi kita belum tahu mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Ya, jadi kita kalau belum tahu hal tersebut, kita bisa menggunakan model PAR. Ya, ini dia. Inflasi mempengaruhi pengangguran, pengangguran mempengaruhi inflasi. Inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi inflasi. Lalu pengangguran mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengangguran. Nah, ini gambaran dari model konseptual dari PAR. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian coba, kalian dapatkan datanya, misalnya bikinlah, carilah 30 N-nya, ya. Nah, di sini nanti akan diuji dulu masing-masing, ya, uji stasioner data. Nah, kita lihat di sini uji Macmillan namanya, ya, atau augmented Dick-Fuller, ya. Inilah output hasil olah data dengan Epius, ya. Jadi nanti yang dilihat ininya tes statistiknya pada level berapa, apakah pada level 1%, level 5%, atau 10%. Dia berada di mana? Apakah sudah stasioner atau tidak? Ataupun kalian bisa melihat probability-nya, ya. Kalau dia seperti kalian lakukan uji T. Ya, di situ hampir sama, ya. Nah, di sini ini hasil dari uji stasioner juga. Nah, yang menentukan apakah suatu hal tersebut sudah stasioner, data tersebut, itu kita membandingkan nilai ADF tesnya, ADF tes statistik dengan hasil regresi tes statistik Mackinnon critical pada value 1%, 5%, dan juga 10%. Ya, jadi kita akan melihat jika ADF tes statistik itu hitungnya lebih besar dari Mackinnon critical value, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Ya, jadi kalau dalam kondisi ini berarti data awal tadi itu stasioner, ya, sehingga dengan demikian data tersebut harus stasioner dengan cara melakukan differencing terhadap data awal agar dapat digunakan untuk diestimasi. Ya, ini stasionernya tadi kita bandingkan statistik ini di Dick-Fuller 3, ini kita bandingkan dengan nilai ADF-nya. Ya, jadi kalian lihat tadi
Lalu kemudian kita juga bisa melihat hasil uji unit root pada data awal variabel growth tadi ya. Jadi menunjukkan bahwa nilai probability-nya itu sama dengan 0,0135. Ini kan lebih kecil dibanding 0,05 ya. Jadi dari hasil uji unit root ini kita bisa menyatakan bahwa uji unit root dengan ADF data awal pada level itu stasioner ya, karena dia lebih kecil dari bridge differencing yang level 5%, 0,05 ya. Jadi kita anggap dia stasioner, sehingga hipotesa yang tadi menyatakan bahwa H1 kita menerima H1 karena nilai probability-nya sama dengan 0,0135 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data stasioner ya, sehingga syarat bahwa data yang akan digunakan itu harus stasioner gitu. Nah, dengan prosedur yang sama, pemeriksaan data yang stasioner itu dapat dilakukan untuk variabel yang lain. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil kalau kita mengolah dengan par ya, hasilnya tampilannya berbeda dengan kita menggunakan OLS, regresi sederhana maupun regresi berganda. Nah, baru kemudian ini adalah uji stabilitas par. Nah, pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel itu memiliki modulus lebih kecil dari 1. Lihat modulusnya. Hasil dari modulus ini coba. Ada yang lebih dari 1? Kan tidak ada ya kan? Nah, jadi EPUS itu memberikan keterangan bahwa model par yang akan kita gunakan itu stabil ya, atau tidak berdasarkan statement sebagai berikut. Par satisfies the stability condition. Jadi kalau ada kata di bawah ini pada kolom output dari EPUS ada kalimat par satisfies the stability condition, nah berarti itu stabil modelnya ya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem model par itu stabil. Sehingga peramalan menggunakan IRF atau Impulse Response Function dan V forecast error variance decomposition yang akan dihasilkan pada estimasi dan analis ini dianggap valid menggambarkan kondisi sebenarnya, termasuk prediksi periode ke depan ya. Nah, lalu kemudian uji selanjutnya itu adalah uji lag optimum ya. Jadi kita bisa mengetahui lag berapa yang kita pakai ya dengan pada model par ini. Nah, ini hasil outputnya ya. Nah, tanda-tanda bintang inilah yang menandakan lag yang akan kita gunakan. Ya. Jadi bintang pada lag 1 itu jumlahnya berapa tuh? Semua kriteria dia ada gitu dibandingkan lag 2 ya. Jadi hasil EPUS tadi itu memberikan 5 indikator uji dalam menentukan lag optimum. Ada LR, FFE, IC, SC, dan HAKI kriteria. Nah, kita bisa menggunakan salah satu aja atau beberapa indikator tersebut untuk menentukan lag optimumnya. Ya, jadi EPUS telah membantu kita memilih lag berapa kira-kira yang membuat model kita optimum untuk dianalisis. Ya, jadi tanda bintang ataupun asterik pada lag-lag tertentu pada umumnya itu untuk mendapatkan tanda asterik ini yang paling banyak gitu variance setiap indikator. Itulah yang termasuk lag optimum. Seperti yang terlihat pada tabel ini gitu, ya kan? Kita lihat bahwa lag pertama atau kedua yang paling banyak dipilih berdasarkan indikator yang ada. Nah, kalian lihat coba lag-nya yang paling banyak bintangnya yang mana? Lag pertama ya kan, lag 1. Nah, setelah kalian tahu lag-nya berapa, kita lanjut lagi masuk ke uji kontegrasi. Ya. Jadi pada uji kontegrasi pada data time series itu sangat dimungkinkan adanya hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel yang ada. Jadi hal ini dapat kita lihat dari 2 atau lebih variabel bergerak sama dalam jangka panjang. Sehingga kita perlu melakukan uji kontegrasi. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Nah, dalam uji kontegrasi ini bertujuan untuk mendeteksi stabilitas hubungan jangka panjang antara variabel independen
dengan variabel dependennya. Ya, stabilitasnya kayak mana, stability-nya. Nah, untuk melakukan uji kontegrasi, kita menggunakan metode yang namanya Engel-Granger test. Atau bisa juga kita pakai Johansson Configuration Test. Ya. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan coba menggunakan Johansson Configuration Test. Jadi tadi kita bisa lihat hipotesis nol dalam uji kontegrasi itu tidak ada ya, tidak ada kontegrasi hipotesis nolnya. Jadi prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian kontegrasi adalah kalau nanti kalian buka Epius, kalian pilih aja Pew ya. Jadi the Pew itu akan tampil estimasi par pada gambar. Lalu kita bisa melakukan kointegrasi tesnya langsung. Nah, nanti akan muncul seperti output ini ya, output Epius ini ya, kontegrasinya. Nah, dari output ini kita hasil yang disajikan dalam tabel output ini, kita akan memilih pilihan ke-6. Summarize all 5 set of assumption. Dengan asumsi peneliti tidak memiliki informasi yang utuh terhadap model. Maka dapat hasil uji kontegrasi pada tabel menunjukkan bahwa kriteria IKK information kriteria dan SWOT kriteria merekomendasikan model pertama di mana terdapat tanda bintang. Kalian lihat coba model pertama pada tanda bintang tadi. Ya. Ini ya. Kalau kita pakai IKK ini pada model yang pertama ya. Ataupun pakai SWOT model pertama juga tanda bintangnya. Ya. Nah, hal ini menunjukkan setidaknya ada satu kontegrasi dari 3 variabel yang ada. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengestimasi vector error correction model, PCM-nya, maka configuration akan menggunakan spesifikasi pilihan pertama. Pilihan pertama itu no intercept or trend in CA or par, ya, constant estimation atau par, ya. Lalu kemudian kita mulai melakukan penghitungan parnya atau menggunakan PCM juga bisa. Ya, tergantung tadi pilihannya di mana, ya. Lalu selanjutnya dengan melakukan estimasi model PCM karena semua data itu stasioner pada level, tapi pada burst differencing, maka data yang akan diestimasi itu adalah data yang telah di-differencing, bukan pada level tadi ya, tapi sudah pada yang sudah di-differencing. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya. Jadi kalian bisa nantinya mencari cara-cara atau step-step menggunakan Epius pada model par, bisa lihat dari buku ekonometrika. Misalnya Gujarati, di sana lengkap sekali itu. Ataupun kalian bisa lihat dari beberapa buku-buku ekonometrika yang lengkap dengan prakteknya ya, dengan Epius. Misalnya Agus Widarjono ada itu, ya. Ataupun kalau kalian malas membaca buku, ya silakan bisa kalian lihat dari YouTube. Ketik aja par dengan Epius misalnya. Nanti akan banyak sekali video-video yang bisa mengajari kita mempraktikkan model par, ya. Nanti akan kalian pelajari. Jadi jadi saya harapkan nantinya di antara kalian pada skripsinya ataupun pada penelitian akhirnya bisa menggunakan model par pada penelitiannya, ya. Jadi skripsi-skripsi di program studi ekonomi bangunan kedepannya akan lebih bervariasi lagi, nggak hanya OLS aja, tapi sudah bisa kalian menerapkan atau memakai model-model lain seperti yang tadi persamaan simultan, bisa kalian pakai model par, bisa kalian pakai error correction model, ya. Jadi nggak hanya di ruang lingkup OLS aja, regresi terana ataupun berganda aja yang sudah sering kita pakai gitu. Ataupun nanti kalian bisa gunakan data panel ya. Jika data yang kalian punya itu nggak terlalu banyak, kalian bisa menggunakan data panel. Jadi data panel ini merupakan kombinasi dari data time series dengan cross section ya.
di program studi ekonomi bangunan kebetulan mahasiswa yang sudah pakai data panel sudah ada ya. Lalu ada juga yang sudah pakai variabel dummy dalam modelnya ada juga ya. Jadi saya harapkan ke depannya kalian bisa salah satu dari kalian menggunakan model-model yang ada dalam ekonometrika ya. Jadi bisa kalian pakai. Jadi nanti akan mengerti setelah kalian sudah melakukan penelitian ataupun sudah menyusun skripsi. Baik, demikian materi kita hari ini. Ya, semoga menambah pengetahuan kalian pada perkuliahan ekonometrika. Jadi bisa kalian kerjakan ya penelitian kalian nanti, itu yang saya harapkan. Dengan demikian sampai sini dulu ya. Salam sehat, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.